Bahkan sekarang saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Ternyata yang selama ini saya sombong. Awalnya, dia berdiri paling depan. Dengan penuh keyakinan, dia berkata bahwa bunga bank bukanlah riba. Dia membela, dia berargumen, bahkan mungkin menertawakan yang memperingatkan. Sudah minjam uang orang kok baru bilang riba. Memangnya bank tuh mau gaji pakai apa kalau nggak di bunga? Saya marah, saya lawan. Sampai ya karena mungkin banyak maaf ya, tidak sombong, banyak maaf. Saya cukup dikenal lah di daerah, sehingga mereka segan. Ketemu kadang mereka minggir gitu. Nah, seiring perjalanan, kesombongan saya mungkin ingin ditampar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bekerja sama dengan Dika Dalin. Saya dijanjikan proyek 10-15 miliar. Saya sudah kasih ya DP sokokan sampai 7-800. Tahu-tahu sampai di daerah kita hanya kerjakan nempel-nempel yang lubang-lubang aja. Udah sampai 1 miliar kerjaannya. Sehingga kerjaan 1 miliar nyogoknya 700. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian belum kapok, datang banjir. Banjir di Kota Bima mungkin kita tahu bersama. Datanglah proyek untuk bangun rumah banjir ribuan. Ya karena saya dekat dengan kekuasaan, dikenal, saya bekerja, dapat. Lagi-lagi kena ditipu. Ya dari sudah cap ke Jakarta, tapi uang saya masih banyak. Dan alhamdulillah dilunasi. Tapi untuk melunasin itu, saya harus bayar mereka. Dikirim uang 100 juta pembayaran, saya harus kirim dulu 20 juta. 15 juta baru dikirim. Akhirnya keuntungan tuh malah rugi. Akhirnya usaha saya limbung. Bahkan sekarang saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Ternyata yang selama ini saya sombong bahwa saya orang ekonomi, saya bisa kelola, tapi semua ternyata Allah segala-galanya. Tidak ada apa-apanya. Allah mungkin tampar saya, ingin memberikan, ingin tahu. Padahal saya ini orang yang sering menasihati orang. Baginya, ini hanya soal ekonomi. Bukan soal dosa. Bukan soal akhirat. Namun waktu berjalan, Allah punya cara sendiri untuk menegur hambanya. Pelan, tapi pasti. Apa yang dulu dianggap biasa, mulai terasa berat di hati. Yang dulu dibela mati-matian, mulai menimbulkan kegelisahan. Hingga akhirnya, di satu titik, dia terdiam. Bukan karena kalah debat, tapi karena hatinya mulai terbuka. Dia sadar bahwa riba bukan sekadar istilah, tapi peringatan keras dalam agama. Dan saat itu terjadi. Air mata pun jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya dia melihat kebenaran. Dulu membantah, sekarang menangis. Dulu merasa benar, sekarang memohon ampun. Karena hidayah bisa datang kapan saja. Dan ketika itu datang, tak ada yang bisa menahannya. Ya. Dan hampir semua yang Allah perintahkan saya kerjakan, kecuali riba ini yang saya dikatakan contoh itu. Saya betul-betul menyentuh, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Tapi di situ, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba karena itu dosa besar. Tapi kita lakukan, saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.